Bajunya sama lagi sama dancernya. Jadi gimana guys? Kita putar ke kiri ke kanan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dan buat yang gak percaya sama siapa-siapa, selamat siang. Ini direkam gak sih Ror? Enggak ya? Oh mampus gue, gimana dong ya? Jadi kita nyerempet jurang atau enggak guys? Perkenalkan namaku Ligwina Hananto, aku diminta Rory untuk gabung lagi bareng sama podcastnya Room for Improvement. Dan kita akan ngomongin tentang keuangan. Terus aku bilang, Ror aku pengen stand up. Ngarang ya, kita bikin aja. Aku stand up dulu boleh nggak? Oke, kata Rory gitu. Oh ya sudah, mari kita manfaatkan. Ini namanya nepotisme ya. Aku belajar keuangan tuh udah lama, jadi aku disekolahin sama orang tuaku. Dan orang tuaku untuk bisa nyekolahin aku itu, aku ke Australia, adikku ke Perancis. Wes. LPDP ya, langsung pakai dana papa. Jadi kami langsung pulang dan berbakti pada negara abis itu ya. Maksudnya negara Bapak Irawan Purwo. Pokoknya dia suruh pulang kita pulang, dia suruh ngapain kita ngapain, soalnya dia yang nyekolahin. Terus aku tanya sama papaku, Pak gimana caranya Papa bisa nyekolahin 2 anak sekolah ke luar negeri? Jawabannya adalah, aku menabung 90% dari penghasilan. Hah gimana? Kayaknya kalau bisa juga kita nggak ikhlas ya. Gimana caranya nabung 90% dari penghasilan? Karena ternyata papaku itu nggak sawit sih tapi tambang. Oh, bukan owner tapi karyawan. Karyawan tambang kan sultan kan ya. Jadi dulu kami tinggal di sebuah kota kecil di pedalaman Sulawesi Selatan. Lama kita tinggal di sana jadi bisa mikir logat. Iyo, kaget kok nah. Bisa ki. Kasih mi 1-2 hari saja saya baru pulang dari Makassar kemarin jadi langsung baru pergi. Dari Makassar ke Sorowako itu perjalanannya 15 jam belum bisa sampai. Nek bis kok. Saking jauhnya Sorowako itu, jadi kalau kita mau boros, kita boros. Kita jajan, gak ada apa-apa. Adanya cuma pasar jualan pepaya, udah gak ada lagi, udah. Ada satu-satunya orang Cindo di Sorowako, kan pertanda sebuah civilization itu ada orang Cindo buka toko ya. Maaf ya. Kan bener kan? Ada satu orang Cindo namanya Om Dengkeng. Dia idola semua anak kecil. Kita kalau mau belanja tuh ke tokonya Om Dengkeng udah cita-cita. Om, sudah mi datang itu coklat kesukaan Ki. Belum Pi, kau datang 2 minggu lagi. Astagfirullah nungguin coklat aja 2 minggu. Jadi gagal kita mau boros tuh gak bisa. Terakhir aku reuni ke sana, Om Dengkeng masih ada. Tapi istrinya udah beda. Oh itu informasi yang kalian gak perlu tahu sih sebenarnya. Rest in peace Om Dengkeng juga sekarang udah gak ada. Tapi memori aku di Sorowako itu sangat menyenangkan. Kita mau melipir ke yang bahaya-bahaya tapi karena direkam jadi aku harus aman materinya ya. Mohon maaf ya. Karena biasanya aku melipir jurang terus terjun ke dalam jurangnya nggak pakai parasut terus kita berkemah di kolong jurangnya gitu biasanya materinya. Makanya kalian jarang-jarang lihat materi aku karena semuanya berbahaya ya. Nah, kameranya dimatiin ya. Rory kita nggak mau ini bermasalah ya. Nanti kalau dipanggil lu yang kena juga soalnya. Jadi kita akan tutup dengan satu materi yang menurut aku paling aman. Materi itu adalah ngomongin nama orang. Bukan. Enggak, kita nggak akan ngomongin itu. Kita akan ngomongin cara orang Indonesia yang sangat inovatif dan kalian adalah bukti betapa industri ekonomi tetap datang hari Sabtu untuk ikut workshop seharian. Tepuk tangan dulu dong kalian. Ya, we will survive this guys, we will survive this ya. Kita akan melalui masa kegelapan ini ya, tenang aja. Gue selalu melihat orang Indonesia ini survival rate-nya tinggi banget. Dalam kondisi apapun kita selalu bisa survive. Dan salah satunya itu kelihatan dengan cara kita selalu sering berinovasi. Dan cara yang paling kelihatan untuk berinovasi untuk orang Indonesia adalah ngasih nama anaknya. Ada beberapa cara orang Indonesia ngasih nama anak. Yang pertama, ngasih tahu nama anak itu berdasarkan singkatan nama orang tuanya. Itu udah paling menurut gue ya. Ya, gue punya teman namanya Devira. Ternyata Dedi dan Elvira. Temen gue namanya Nita, normal banget Nita. Ternyata Nila Entatang, astaga Om. Tolong ya. Cara ngasih nama yang kedua adalah ketika kita mau ngasih nama anak itu, gabungin aja 2 hal yang sangat berbeda. Kita gabungin, contohnya. Ada nih di Indonesia doang nih. Ketika namanya adalah Kresna Hidayat. Sejak kapan Bathara Kresna dapat hidayat? Gak mungkin. Apalagi? Fatima Gayatri, naon atulah. Di mana Fatima ketemu Gayatri udah beda zaman. Cara yang ketiga adalah ngasih nama anak berdasarkan tempat kerjanya.
Kalian pikir Liguina dari mana? Bukan Ludwina, aku tuh bukan mualaf, bukan. Ya. Liguina Ligwina, nama paling aneh di dunia. Ternyata Liguina itu aslinya dari lignit, sejenis batu bara. Demi Allah beneran. Aku dikasih nama berdasarkan batu bara. Makanya meledak-ledak orang itu ya. Kalian mau tahu nama tengah aku enggak? Shelita SPBU anjir SPBU. Nama aku teh Liguina Shelita. Beneran di KTP itu teh makanya nggak laku nama itu. Jadi aku ganti aja Liguina Hananto pakai nama suami aku. Suami aku namanya Dondi Hananto Sastromijoyo. Orang Solo. Lulusan Singapura. Tapi bukan yang itu. Karena memberi nama anak ini sesuatu yang menakutkan. Jadi waktu hamil anak pertama aku takut banget ya nih apa yang akan terjadi sama anak pertama. Karena suami aku dulu kerjanya di bank. Jadi aku udah cemas ya nanti dia akan ngasih nama berdasarkan tempat kerjanya dia kan. Kalau dia ngasih nama anak di bank nanti namanya depo dari deposito. Aku males ya. Atau edit dari kredit macet. Gak mau. Tapi tentu saja ternyata untuk suami aku yang penting tuh bukan tempat kerjanya. Enggak, dia enggak worship tempat kerjanya. Yang dia worship, yang dia puja-puji itu adalah tim sepak bola favoritnya. Itu katanya ada trademarknya jadi gak boleh disebut. Mumpung lagi pesta bola dunia ya gitu. Siapa tim yang kemarin habis tanding? Argentina. Yes. Buat dia Argentina adalah segalanya. Jadi dia punya ide. Sayang ayo kita kasih nama anak kita. Maradona. Tuhan yang Maha Kuasa Allahu Akbar. Aku gak mau punya anak namanya Maradona. Demi apa? Maradona itu ada artinya sayang. Ayo kita kasih nama anak kita Maradona. Apa? Aku bilang gitu. Ini kebayang ya lagi hamil 8 bulan, lagi gemuk-gemuknya, lagi stres-stresnya. Cepat atulah bayi keluar gitu ya. Ada nih laki-laki yang ceritanya kita saling cinta, berani-berani. Bikin proposal ngasih nama anak Maradona. Dia bilang, Maradona tuh ada kepanjangannya. Nama suamiku Dondi, nama aku Wina. Menurut suamiku yang cerdas sekali. Maradona itu singkatan dari Asmara Dondi Wina. Kayaknya kalau diterusin bakalan kacau, kalian gak akan percaya semua tips finansial dari aku. Jadi segini dulu dari saya Liguina Hananto, selamat siang.